Welcome to church. Please take your seat slowly. Ya, hari ini enak banget ya, habis hujan, gitu adem. Makan bakso kayak enak. Welcome Peter, Tante Julie. Ya, saya mau undang mungkin semuanya bisa bangkit berdiri. Kita bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan. Because I believe that there is power in worship. Aku percaya hari ini bahwa Tuhan ada benar-benar di tengah kita, dan I just believe that there is power in worship, amen. Dan aku juga percaya bahwa singing is not just about singing the melodies, but it's also about having faith when you sing the lyrics. Ada kuasa ketika kita benar-benar mengatakan lirik-lirik lagu ini. It's not just about singing just for the sake of singing, but it's also about declaring our faith. Karena aku percaya bahwa seperti di Ibrani ada bilang, Ibrani 11 ayat 6 bilang kalau kita tidak bisa menyukai hati Tuhan kalau tanpa iman. Without faith we cannot please God. Because of that, karena itu aku mau ngajak kita semua biar bisa. Ketika kita nyanyi lagu ini ntar, aku mau kita semua benar-benar bisa declare. Kita benar-benar bisa percaya bahwa yes, we have faith in God. Kita percaya benar-benar Tuhan yang bisa punya kuasa untuk mengalahkan semua kuasa. So let's sing this song. Standing here. Standing here with you near, never alone. With every breath in your name, my heart will declare by faith. I believe you can move the mountains, open up the heavens. You will make a way, He will make the way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way, you will make a way. We believe that Jesus will make a way for us.
mungkin di mata manusia. Tapi kita mau percaya bersama-sama bahwa kuasa Tuhan terlebih lagi. Dan kita cuma perlu percaya. Dan that's enough. Believe and that's enough. Because He will take care of the rest. Thank you, Lord. Ya Tuhan, kami cuma mau belajar ya Tuhan untuk percaya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan juga kami membuka hati kami ya Tuhan buat sebentar lagi firman-Mu yang akan Kau sampaikan dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah hati kami ya Tuhan bisa menjadi suatu tanah yang subur ya Tuhan. Dan biarlah benih-benih iman yang akan Engkau taburkan ini ya Tuhan akan bisa menjadi tumbuh ya Tuhan, menjadi sebuah pohon yang rindang dalam hidup kami ya Tuhan. It can become something that we can hold on to in our life, Lord. And we just want to surrender everything into your hands. In the name of Jesus we pray. Amen. Hey, IFGF Singapore, this is Jeremy here, sending you love and greetings from VFC. We're so excited for you as you step into a new location, and I believe a new season in the life of your church. Psalm 127 says, unless the Lord builds the house, they who labor in vain. And Jesus taught us, He said, I'm building my church, and the gates of hell will not prevail against it. So I want to encourage you today, listen, what is God building? He is building the church. And as you step into a new place, let it be a new season where we come together and say, I'm going to build the church that Jesus is building. I'm going to be part of what God is working on, and I know the best days are yet to come. Can I pray a blessing for you today? Father, in Jesus' name, we lift up IFGF before you. Pray for your richest blessing over their congregation, their pastors and leaders, and everyone inside. Lord, would you provide for every need? Supply, Father, everything that's needed: strength, power, grace, anointing, vision, favor. Lord, we thank you for it, that you are opening up new doors. You are declaring a new day and a new season in Jesus' name. Come on, everybody. Amen. Thank you, Pastor Jeremy. I know that you're watching via Instagram at this moment, so thank you so much for being here. Semua teman-teman di sini apa kabar? Semuanya baik? Ini kenapa tengah-tengah ada yang kosong? Apakah ada buaya di tengah-tengah ini? It's okay. Wherever you are, God is moving. Wherever you are, God is going to speak to you. Dan saya percaya hari ini ada suatu firman yang pantas pengap ya. Ada suatu firman yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya cerita sedikit ya. Saya di sini sudah berapa bulan ya? Dari bulan Januari keluar dari karantina, sekarang udah di bulan Oktober, so about Januari, Februari, Maret, 10 bulan. Saya udah 10 bulan ada di Singapura. Saya ingat sekali waktu saya keluar dari karantina, ada salah satu teman saya, dia bilang, kalau lu mau tahu soal Singapura, lu harus follow 2 akun ini di Telegram katanya. Ini akan memberi kamu suatu informasi soal Singapura dan kamu bisa langsung dive in. Saya nggak akan kasih tahu akun yang mana. Buat teman-teman juga di Instagram, saya juga nggak cerita akun yang mana, tapi kira-kira mungkin nanti kalian guess sendiri. Akun yang pertama itu memberikan info-info soal Singapura yang lebih sedikit dibanding akun yang kedua. Tapi akun yang kedua ini akun yang seru banget. Banyak cerita-cerita yang nggak make sense, yang entertaining buat saya di akun yang kedua ini. Dan terkadang saya suka kasih tahu Jessica, istri saya, Jess, ini ada berita begini. Nggak mungkin, ini ada di sini beritanya. Di akun yang pertama, yang katanya akunnya lebih legit, nggak keluar. Jadi saya mulai bingung, kalau kita menerima sesuatu, apakah yang kita terima ini selalu benar atau enggak? Sama juga dengan kehidupan kita, kalau kita menerima sesuatu dari berbagai informasi, akun yang pertama, akun yang kedua, yang mana yang benar ini harus kita cek. Nah setelah saya merenung, saya keluar satu
satu statement ya, menurut saya ini harus kita sadari bahwa masalah besar di dunia ini adalah informasi yang viral dan yang tidak diperiksa kebenarannya. Dan sering sekali kita mendapatkan informasi ini dari WhatsApp kita mungkin, dari text messenger kita, dari Facebook, Twitter, dan banyak sekali informasi yang masuk di dalam tubuh kita, masuk dari telinga kita, masuk dari mata kita, dan karena kita nggak cek kebenarannya, kita percaya-percaya aja. Malah yang bahayanya kita malah retweet, kita malah repost, tanpa kita mengecek ini benar apa enggak. Masalah yang terbesar, bukan terbesar ya, salah satu yang besar di dunia ini adalah informasi viral yang nggak dicek kebenarannya. Saya mau ajak untuk kita hari ini nggak cuman hanya mengetahui kebenaran, tapi juga percaya kepada yang benar. Yang mau katakan amin. Kita akan sama-sama buka di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai, kita lihat ya sampai mana ya. 1 Petrus 2 ayat 1 dulu, kita akan baca yang bagian pertama. Ada di screen di belakang saya, 1 Petrus 2 ayat 1a, kalau boleh bisa dibuka juga di Alkitab Anda masing-masing. 2 Peter 2, mohon maaf. 2 Petrus 2 ayat 1, 2 Petrus 2 ayat 1, sebelah kiri saya tadi Laura udah mulai dak-dikduk dipikir dia yang salah, enggak, saya yang salah ya. Mohon maaf Laura dan Lucky, 2 Petrus 2 ayat 1. Dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Isn't that scary? Can you look around at this point in time? Boleh nggak lihat kanan dan lihat kiri? Nggak boleh nyenggol, nggak boleh berhenti, liatin aja. Siapa yang kira-kira di sini? Nggak usah lah ya, nggak usah. Kita nggak usah saling menuduh. Tapi ini hal yang kita alami sekarang ini. Bahkan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah circle kita, baik maupun itu di tempat gereja bahkan, atau di tempat komunitas kita, terkadang ada berita-berita yang kita nggak tahu benar apa enggak, dan kita nggak periksa, tapi kita repost aja. Ada hal-hal yang kita alami sekarang ini seperti itu, dulu pun juga sudah dialami karena ditulis oleh Petrus yang zaman dahulu ada pula yang namanya nabi-nabi palsu, ada pula yang namanya guru-guru palsu. Dikatakan di sini nabi palsu yang dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, translation lainnya di tengah-tengah Israel, di tengah-tengah orang yang percaya. Secara penampilan mungkin baik, secara pembawaan mungkin menawan gitu ya, secara karisma mungkin ada sehingga dia disukai banyak orang. Tapi belum tentu apa yang dia katakan ini benar atau enggak. Nah kita harus cek. Jangan gampang percaya sama orang, atau mungkin ada guru di tengah-tengah kita. Guru yang mengajar, memberi arahan, tapi ternyata yang dia katakan belum tentu benar. Saya mau katakan dengan teman-teman di sini, bahwa apapun yang masuk kita harus cek kebenarannya. Kita harus tahu kebenaran dari Tuhan sendiri. Saya lanjut ya, 2 Petrus 2 ayat 1b. Mengatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal, dikatakan. Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Amplified Version mengatakan who subtly introduce destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing swift destructions on themselves. Pengajaran-pengajaran yang tadi mereka katakan, berita-berita tadi yang mereka berikan, itu dimasukkannya secara pelan-pelan. Dengan kebaikannya mereka, dengan cara mereka. Kita mesti hati-hati. Dan hasil dari semuanya ini dikatakan kebinasaan itu menimpa mereka. Kalau kita gampang percaya apa yang menimpa mereka, aduh jangan sampai deh menerima kita juga. Hari ini saya mau katakan kepada teman-teman di sini, ada bahayanya kalau kita main percaya-percaya aja. Kita lanjut 1 Petrus 2 ayat 2. Duh lumayan deg-degan ya. Dimulainya ini saya khotbah nih bener gak nih khotbahnya, bisa dipercaya gak nih orang, gak apa-apa percaya aja sama Yesus. 2 Petrus 2 ayat 2 mengatakan begini, banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat.
Ini adalah bahaya kalau kita main ikut-ikutan aja. Main ikut-ikut apa yang mereka katakan tanpa mengecek kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan untuk kita tidak mengikuti manusia. Tapi firman Tuhan kita mengatakan bahwa kita untuk mengikuti Yesus. Mengikuti siapa? Yesus. Dan cara hidupnya. Dari zaman dulu sampai sekarang kita menerima berita sosial media, dari medsos, kita gampang untuk percaya. Dan kita bagikan kepada teman-teman kita yang tadi saya katakan. Kita harus tahu yang mana yang benar. Kalau kita nggak tahu yang mana yang benar, kita main ikut-ikut aja, kita menjalankan apa yang dikatakan, hasilnya hidup kita pun juga dikuasai oleh hawa nafsu. That's the scary part. Itu yang serem banget. Saya lanjutkan seremnya apalagi 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Serem sekali. Orang-orang yang tadi yang memberitakan berita-berita tadi atau memberitakan pengajaran-pengajaran, kalau kita nggak cek, kalau kita main ikut-ikut aja, nggak cuma itu doang, mereka sifatnya adalah serakah dikatakan di sini. Dan ini adalah ciri-ciri guru palsu. Kalau kalian mau tahu yang mana sih yang palsu, yang mana yang benar, ini ciri-cirinya. Yang pertama selalu serakah. Mereka selalu merasa nggak cukup, always wanting more from you. Apa yang gue bisa dapatkan dari kalian? Apa yang gue bisa dapatkan dari hidup lu? Apa yang beruntung buat gue? Fokusnya kepada dia, bukan kepada Anda. Itu ciri khas yang pertama. Yang kedua selalu cari untung buat dia. Untuk masuk ke kantong dia, untuk masuk ke dananya dia atau apapun itu. Yang tiga, yang terakhir selalu memperdengarkan cerita-cerita isapan jempol yang tidak diverifikasikan kebenarannya. Artinya apa? Cerita-cerita yang membuat kalian nyaman, enak. Wah, kalian kalau dengerin cerita dia kayaknya enak sekali hatinya. Saya mau ajak untuk IFGF Singapura bukan menjadi orang-orang yang main ikut-ikut aja. Tapi menjadi orang yang benar-benar mengerti apa itu kebenaran Tuhan. 3 hal yang kita bangun selama ini. Yang pertama adalah kehidupan berdoa kita. Yang kedua kehidupan penyembahan kita. Dan yang terakhir adalah kehidupan kita di dalam firman. Ini 3 hal ini yang saya pengen lihat sekali di IFGF Singapura. Dalam doa kita, dalam penyembahan kita, dan di dalam firman Tuhan. Kita harus tahu yang mana yang benar dan yang mana yang enggak. Langsung straight to the source, from the source, yaitu firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang apa itu mengetahui kebenaran. Bagaimana sih kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. If you guys miss this, boleh cek YouTube kita minggu lalu, boleh cek Instagram. Oh enggak ada di Instagramnya. YouTube kita minggu lalu di IFGF Singapura, boleh dicek di sana. Dan yang kedua kita belajar bagaimana kita bisa memperhatikan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Diperhatikan, gak cuma tahu doang, tapi diperhatikan, dimeditasikan. Sehingga hal yang ketiga kita bisa alami kebenaran Tuhan. Itu adalah living in freedom. Kalau teman-teman di sini mau mengalami kebebasan dari Tuhan, kebenaran adalah solusinya. Saya mau lanjut di 1 Petrus 2 ayat 19. Supaya kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Dikatakan begini, mereka menjanjikan kebenaran kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ajaran yang sesat itu membinasakan, tetapi saya percaya firman Tuhan membebaskan. Boleh sama-sama kita ngomong ini bareng-bareng. Ajaran sesat, 1, 2, 3. Ajaran sesat membinasakan. Firman Tuhan membebaskan. Sekali lagi, ajaran sesat membinasakan, tapi firman Tuhan membebaskan. Maka saya memberikan judul hari ini, percaya yang benar. Kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Saya mau ajak, saya mau dorong untuk kita percaya sama yang benar-benar aja. Jangan ikuti apa yang orang ngomong, boleh mendengar. Tapi tolong diverifikasi dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mengalami firman Tuhan, percaya kepada yang
benar. Ada 3 ayat yang saya akan kutip hari ini menjadi poin-poin bagaimana dan apa yang terjadi pada saat kita percaya yang benar. Yang pertama, jalan kita akan diluruskan. Pada saat kita percaya dengan yang benar, jalan kita akan diluruskan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan apa? Segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bersandar kepada Dia, akui Dia dalam segala laku, maka perjalanan kita akan diluruskan. Waktu di Amerika, Jessica di sana walaupun stature-nya nggak besar-besar sekali, tapi dia naik SUV, teman-teman. Naik SUV, saya pertama kali lihat dia naik SUV ini, saya naik sedan. Pertama kali dia naik SUV ini kayak ngelihat Casper lagi nyetir mobil gitu, karena nggak kelihatan kepalanya. Mobil gede, mobil baru gede, terus karena dia kecil, kayak benar-benar kelihatan nggak kelihatan mobil dari bawah kan, mobil saya kan kecil, dia yang gede gitu. Ini mobil siapa yang bawa gitu. Tapi mobil ini dilengkapi dengan GPS yang waktu itu yang paling bagus lah gitu. Saya kemarin naik mobilnya Kevin itu jauh lebih bagus lagi. Tapi ini waktu zaman dulu ini yang terbagus. Jadi dulu waktu saya naik mobilnya Jessica, saya orang yang paling nggak tahu jalan. Saya sering nyasar. Even di Singapura saya sering nyasar. Sepedaan juga sering nyasar juga. Naik mobil sering nyasar. Saya udah bertahun-tahun ke Singapura. Papinya Jessica suruh saya nyetir sampai, direkam. Papinya Jessica suruh saya nyetir sampai sekarang saya selalu nyasar. Padahal cuma dari rumah pergi ke misalnya ke River Valley. Saya sampai sekarang nggak tahu gimana caranya itu. Lewat mana saya juga nggak ngerti. Dari rumah saya selalu pikir River Valley dengan Bishan tuh deket. Padahal kan kayak beda sekali gitu guys ya. Dan nggak tahu saya jalan nggak pernah klop lah gitu. Nah di mobilnya Jessica ini ada GPS yang bagus sekali. Jadi begitu kita pencet apa ngomong gitu saya lupa. Langsung addressnya dimasukin dan wah enak sekali. Di mobil saya dulu gak punya GPS. Mobil dia ada. Jadi kita selalu naik mobil dia jemput saya, terus kita pergi, terus dia pulangin saya baru dia pulang. Oh, saya tahu itu istri buat saya gitu. Begitu dia jemput saya, kita pergi, saya masukin tuh GPS kita mau kemana kan. Nah GPS ini GPS yang menurut saya sebelum ada, nggak boleh sebut merek ya, apa deh, sebelum ada Tesla ini keren sekali. Karena kalau kita nyasar dia bilang, if possible make an illegal U-turn. Dia bilang begitu. If possible make an illegal U-turn. Turn left, turn right. Ngomongnya kayak gitu, terus kita bisa pilih-pilih suaranya, mau suara cowok, mau suara cewek. It's an amazing GPS. Dan saya setiap kali saya pakai mobil Jessica untuk pergi, pasti nggak mungkin nyasar. Karena saya salah belok sendiri. Salah belok apa? Please, if possible, make an illegal U-turn. Jadi saya muter. Kalau misalnya begitu saya salah belok, langsung dia reroute sendiri, langsung turn left. Jadi langsung tahu gitu. Saya saking sering dengarnya, jadi saya ngomongnya saya udah tahu. Kalau saya percaya dengan GPS-nya Jessica, mobilnya Jessica, kemana arah yang saya mau pergi, saya nggak tahu jalan lah pastilah. Tapi saya percaya 100% bahwa saya akan sampai ke dari poin A ke poin B dengan selamat dan tahu jalan sampai ke sana. Walaupun saya nggak tahu jalannya gimana, tapi saya percaya akan apa yang dia katakan setiap kali. Turn left, saya belok kiri. Turn right, saya belok kanan. Kalau turn left, saya nggak bisa belok kiri, saya belok kanan. Dia akan make illegal U-turn, jadi saya belok kiri lagi gitu. Kalau saya percaya dengan apa yang GPS katakan, masa saya nggak percaya dengan apa yang kebenaran katakan? Saya ulangi sekali, kalau saya percaya dengan apa yang GPS katakan dan arahan dari GPS ini, kenapa saya nggak percaya dengan arahan dari Tuhan sendiri yang katakan kepada kehidupan saya? Kalau kita mau katakan bahwa setiap perjalanan kita mungkin kita lagi diombang-ambingkan sekarang. Ada banyak hal yang terjadi setelah COVID ini atau setelah Corona ini. Sebelum nanti Koroni datang atau Cironi datang, nggak tahu apa yang akan datang. Banyak yang gelap, kita nggak tahu lah apa yang ada di depan kita.
Tapi kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga apapun kemanapun kita pergi, kalau kita lagi ngelantur kanan kiri, begitu kita percaya kepada Tuhan, jalan kita akan diluruskan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lagi melengseng kanan, melengseng kiri, kalau kita begitu pengertian kita serahkan kepada Tuhan, pasti jalannya akan diluruskan. Mungkin di pandemi ini ada jalan yang lagi bercabang kanan, bercabang kiri. Dan kita berkata, pernah gak merasa kita berkata, ini gue sekarang lagi di season yang bener apa enggak sih? Ini gue lagi ada di jalan yang bener apa enggak sih? Is this where I'm supposed to be apa enggak? Is this where I'm supposed to stand? Dan jalan ini emang jalan yang gue lewatin atau jalanan orang lain kayaknya lebih seru tuh kayaknya. Dia asik aja, kenapa gue gak ke situ? Kenapa gue mesti di sini? And we begin to compare apa yang kita alami dengan apa yang orang alami. Tapi Tuhan mengatakan this is where you should go. Dan Tuhan memberikan arahan sehingga kita bisa berjalan dan akhirnya diluruskan sama Tuhan. Listen, kalau misalnya kalian gak tahu jalan mana yang benar, percaya kepada jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kalian. Percaya kepada kebenaran Tuhan. Ketahui kebenaran, perhatikan kebenaran, dan alami kebenaran itu sendiri. Kalau disuruh U-turn, ya U-turn. Kalau disuruh belok kanan, ya belok kanan. Kalau disuruh belok kiri, ya belok kiri. Ikutin aja perintah Tuhan, maka jalan kita akan diluruskan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita percaya yang benar, yang pertama, jalan kita akan diluruskan. Yang kedua, hidup kita akan diberkati. Siapa yang suka berkat? Saya sendiri. Wah langsung. Siapa yang suka berkat? 1, 2, 3. Semuanya suka berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat emosional, berkat pasangan jodoh. Siapa yang butuh? Nggak usah ya. Hidup kita akan diberkati. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, tanda seru. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tebing batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tahun yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada kebenarannya, maka hidup kita akan diberkati. Siapa yang suka berkat, angkat tangannya. Yang suka berkat, andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kebenarannya. Walaupun sekarang ini lagi gak tahu bagaimana, percaya aja Tuhan pasti memberkati. Gimana caranya? Yang pertama tadi tertanam. Dikatakan seperti pohon yang tertanam di tepi air, tertanam di dalam Tuhan. Tertanam di dalam komunitas, tertanam di dalam hidup bersama dengan Yesus. Gak cuma itu juga, terhubung yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, katakan terhubung, nyambung kepada Tuhan, mempunyai koneksi bersama dengan Tuhan, mempunyai koneksi kepada source-nya langsung, sumber dari segala berkat. Sehingga apa? Sehingga kita gak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau. Artinya apa? Kita terjaga, kita terlindungi. Dan yang terakhir, kita gak khawatir tentang datangnya tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kalau bersama dengan Tuhan, kita pasti akan berbuah. Tertanam, terhubung, terjaga, dan terberkati. Saya ulangi sekali lagi, tertanam, terhubung, terjaga, dan terberkati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tertanam dalam Tuhan, kalau kita terhubung bersama dengan Tuhan, terjagalah kita dan terberkatilah kita. Yang mau katakan amin. Dan yang terakhir, hati kita akan penuh sukacita. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Percaya kepada kebenaran, percaya kepada Tuhan. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pas banget mau ada musik masuk. Orang yang penuh sukacita akan tetap bersuka ketika susah. Saya ulangi sekali lagi, orang yang penuh sukacita akan tetap bersuka ketika susah. Orang yang penuh sukacita akan lebih berpikir positif,
Orang yang penuh sukacita akan lebih sehat. Tertulis di firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Research says ya, saya mau bacain research. Happy people tend to live longer and experience health than their unhappy peers, according to a review more than 160 studies of human and animal studies. Dari pelajaran 160 material yang sudah dites, saya susah sekali nih untuk translate Inggris ke Indonesia. Orang yang senang atau orang yang bahagia akan hidup lebih lama daripada orang yang hidupnya nggak bahagia. Kebahagiaan itu efeknya luar biasa. Dan juga ketawa, laughter. Laughter has been shown to benefit the immune system by increasing protective natural killer cells that help fight infection while lowering both stress hormone and the inflammatory marker interleukin-6. Itu saya nggak ngerti itu apaan. Saya yakin itu suatu biological term. Tapi yang saya nangkap di sini adalah laughter has been shown to benefit the immune system by increasing protective natural kill cells that helps fight infection. Saya nggak berharap kalian ntar tiba-tiba jalan di depan orchard terus ketawa-ketawa sendiri, nggak gitu juga sih. Ini sukacita yang lahir dalam hati kita sehingga ketawa ini bisa lahir. Ada dikatakan ini, laughter will increase beneficial growth hormone, the anti-aging hormone that helps keep us young. Kemarin Jessica bilang, kamu kayaknya sejak sepeda muka kamu tambah tua deh. Ya, mulai sekarang saya akan ketawa-ketawa terus di rumah supaya semakin lama muka saya semakin muda. Patients with cancer and other terminal illness benefit by laughter and showed improved outlook, less pain, and longer survival. Laughter, senang, ketawa, it's actually beneficial buat hidup kita. Maka firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Sukacita itu adalah pilihan. Sukacita itu tidak tergantung kepada circumstances, tapi sukacita itu adalah keputusan yang kita ambil setiap hari, setiap pagi untuk percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa sukacita. Bagaimana kita bisa sukacita? Hanya pada saat kita berada dalam hadirat Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Fakta, ini fakta sekali. Pada saat kita mengalami kasih Tuhan dalam hadirat-Nya, di situ kita merasa sukacita. Tadi sebelum kita mulai service jam 4.30, kita doa jam 3.30, benar ya? 3.30. Kita datang dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Tapi dalam hadirat Tuhan, saya sangat amat yakin semua dari kita tadi yang berdoa, kita mengalami sukacita yang di luar pikiran kita. Sukacita. Sukacita bisa kita dapatkan pada saat hati kita percaya kepada kebenaran dan mengalami kebenaran ini secara pribadi. Saya akan tutup dengan ini. Akhir tahun lalu, sebelum saya masuk ke tahun 2021, saya selalu berdoa sih sebenarnya buat apa ya firman yang Tuhan kasih buat kehidupan kita sebagai keluarga dan apa yang menjadi dorongan kita untuk tahun 2021. Tahun 2019 kita mendapatkan sesuatu firman yang lain dari Ibrani. Dan tahun 2021 kita dapatkan ayat ini di Yesaya 43, the whole chapter. Dikatakan begini, tetapi sekarang, saya nggak ada slide-nya, tapi dengarkan ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Wah, saya dimulai dengan kata-kata janganlah takut. Memasuki tahun 2021, at the end of 2020, Tuhan mengatakan kepada saya, janganlah takut. Wah, saya langsung pede, saya langsung sukacita, karena janganlah takut. Tuhan sendiri mengatakan janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. At that moment saya merasakan sukacita yang gak bisa saya bayangkan. 2020 itu tahun yang berat buat kita semua lah, kita mengalami hal yang berat. Kita harus shift gear kanan kiri. Tapi masuk ke 2021, saya mendapatkan dan saya menemukan firman ini yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Bahwa Allah telah memanggil saya dengan nama saya. Dan saya ini kepunyaan Dia. Wah, senangnya bukan main. Ayat kedua, apabila engkau menyeberang air. Jos, ntar bakal ada air di depan lu. Aduh, oke.
apabila engkau menyeberang air, aku akan menyertai engkau. Tuhan, terima kasih. Tapi tetap ada air. Tetap ada air yang besar. Aduh, saya ngomong aja siap-siap ya. Bakal ada air yang besar nih, tapi Tuhan menyertai. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Artinya kita lagi di tengah-tengah sungai nih. Trying to survive. Trying to keep our heads above the water. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita berdua, kita gak akan dihanyutkan. Kita gak akan tenggelam. Even though kita gak akan tenggelam. Yang ini yang lumayan ngejelas banget buat saya. Tadi yang pertama kan air, yang kedua sungai yang besar lah ya, karena dikatakan kita gak akan dihanyutkan. Yang ketiga, apabila engkau berjalan melalui api. Saya stop sampai situ. Aduh, apalagi nih, udah air, sungai kenceng, api lagi. Aduh Tuhan, ada api. Oh my gosh, ada api. Tapi dikatakan di sini lanjut, engkau tidak akan dihanguskan. Berasa nggak panas-panas? Berasa pasti. Pasti berasa. We felt the heat throughout the year. Berasa. Tapi dikatakan engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Even though saya waktu itu merasakan even though ada hal yang gak gampang di depan kita. Mungkin ada air, ada sungai, ada api. Tapi Tuhan akan menyertai kita berdua. Tuhan akan menyertai saya dan Jessica bersama dengan keluarga. Ya saya gak bilang Jansen itu api ya. Karena itu suatu hal berkat lah buat saya. Tapi ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang kita kadang-kadang merasa, wah I just can't take this anymore. Tapi Tuhan selalu menyertai. Wah sukacita tuh luar biasa. Saya lompat lah ayat ke-15 dan 16. Dikatakan, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ya, nanti bakal ada air. Ya, nanti bakal ada sungai. Tapi Joshua dan Jessica gak boleh ambil shortcut. Gak boleh muterin ini. But you have to walk through the water. And I will part ways, I will part the waters so you just can walk. Pas saya menerima ayat ini, saya tahu yang mana yang benar. Saya tahu ini adalah firman Tuhan. Ini adalah benar. Dan apa yang dikatakan di firman ini adalah ya dan amin. So sekarang memasuki 2021 sepanjang tahun. Yeah, it's tough. God is stretching us to the limit sometimes. Tapi sukacitanya itu enggak hilang. Sukacitanya itu tetap ada. And then this verse comes to mind. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ayat itu menjadi hidup dalam kehidupan saya. The joy of the Lord is my strength. Saya mau ajak teman-teman di sini hari ini. Yuk kita percaya kepada yang benar. Banyak berita-berita, banyak hal-hal di luar-luar sana yang mengatakan ini dan itu. Mungkin banyak situs-situs yang mengabarkan hal-hal yang lain. Tapi mari kita kembali kepada dasar hidup. Mari kita kembali kepada fondasi hidup. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yaitu di firman-Nya yang selalu ya dan amin. Ada ribuan janji yang Tuhan tuliskan di firman ini. Dan setiap janjinya sudah digenapi dan akan digenapi. Kalau mau tahu yang benar, kembali kepada firman Tuhan. Percaya kepada hal yang benar. Percaya kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Jangan gampang terombang-ambing dengan perkataan manusia. Tapi percaya kepada Tuhan. Dan 3 hal tadi ketika kita percaya kepada yang benar, yang akan kita alami adalah yang pertama, jalan kita akan diluruskan. Kedua, hidup kita akan diberkati. Dan yang ketiga, hati kita akan penuh dengan sukacita. Kalau yang mau mengalami ini dalam kehidupan kalian, saya mau ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kalau mau mengalami yang namanya diluruskan jalannya, kalau yang mau mengalami yang namanya berkat, kalau yang mau mengalami yang namanya sukacita, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah api, mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu secara jujur di hadapan Tuhan.
Dan mari percaya kepada yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Boleh pejamkan mata semuanya, gak ada yang lihat kanan, lihat kiri. Datang kepada Tuhan sore hari ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akalmu. Mungkin saat ini mungkin ada teman-teman di kita yang mungkin ada baggage yang lumayan berat yang selama ini dibawa. Atau mungkin lagi menyeret sesuatu beban yang selama ini di-carry. Hari ini saya merasakan suatu dorongan untuk saya mengatakan ini. Tuhan datang, Tuhan ada tengah-tengah kita, dia mengatakan, let me carry that for you. Udah biar aku aja yang ambil. Udah biar aku aja yang bantuin bawa. Kamu gak usah bawa ini terus, berat memang. But allow me to carry this for you. Allow me to take this and I will walk with you. Because I am with you every step of the way. And if this is you, secara jujur di hadapan Tuhan, boleh angkat tangan sebagai tanda kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan hari ini. Kalau mungkin ada hal yang kita lagi seret, kita lagi beban yang berat sekarang ini, kekhawatiran dalam kehidupan kita, gak tahu masa depan bagaimana, izinkan Tuhan untuk bawa tas ini, izinkan Tuhan untuk bawa ransel ini, ya biar kita mengalami yang namanya berkat, mengalami yang namanya sukacita. Tuhan, kau terlihat Tuhan, angkat tangan-tangan yang sedang terangkat sekarang. Oh ramatasyana namaya ramana. Aku berdoa Tuhan sekarang Tuhan Yesus untuk segala hal yang mereka sedang alami dalam kehidupan. Mungkin ada hal yang gak gampang, mungkin ada hal yang berat sekarang. Aku percaya Tuhan, saat kita mengangkat tangan sebagai tanda kita berserah kepada Engkau, dan kami mengatakan bahwa Tuhan, apapun yang kita punya, you can take it, you can take it, you can take it, you can take it. Dan aku percaya Tuhan akan caramu, aku percaya akan jalanmu, aku percaya akan waktumu Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami akan terus mengalami berkat dan mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Aku berdoa untuk keluarga kami Tuhan, aku berdoa untuk masa depan kami, dimanapun dan kapanpun kami berada, kami akan mengalami kebenaran-Mu, kuasa kebenaran-Mu, sehingga iman kami tidak akan tergoyahkan karena berfondasikan oleh firman-Mu. Tuhan, Tuhan Yesus Roh Kudus, Kau bakar hati kami terus untuk selalu mengandalkan Engkau, selalu mencari kebenaran di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Mari kita berdoa supaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Jika Anda mendengarkan firman Tuhan, tidak cuma mendengarkan, tapi melaksanakan firman Tuhan, Kau akan menerima berkat yang melimpah. Kau akan menerima penyertaan Tuhan. Dimanapun kau berada, kau akan selalu berhasil dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kuliah atau studimu. Kau akan berhasil, kau akan menjadi garam, kau akan menjadi terang, kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman bukan minjem. Dan aku berdoa sekarang juga Tuhan, kemanapun kau berada, berkat selalu menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita dan damai sejahtera kita peroleh. Yang percaya katakan amin. Have a great Sunday and God bless you.